Bismillahirrahmanirrahim. Dipancarluaskan dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC 107.7 FM, Suara Peradaban Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JC. Alhamdulillah, pada siang hari ini Dara kembali hadir menyapa Mitra JC di ruang dengarnya atau di layar handphone Mitra JC di program Bincang Inspirasi Bunda dan Buah Hati. Dan tentunya Mitra JC yang sedang online ya atau sedang berselancar di media sosial bisa meluncur ke Facebook Radio JC dan ikuti tayangan ini serta jika ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar. Nah, Mitra JC, pada hari ini tentunya kita sudah kedatangan Umi Anik ya selaku Kepala Sekolah SD SKC Ananda. Dan tentunya sebelum kita sharing terlebih dalam lagi tentang membentuk karakter anak, Dara akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dara. Gimana Mi kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak Dara sehat. Sehat, Alhamdulillah. Ini langsung dari sekolah Mi? Yes, tadi dari sekolah mungkin saya mau antigen dulu ya. Antigen karena besok mau ada beberapa yang harus kita lakukan, kegiatan yang memang membutuhkan keterangan harus pakai antigen. Selanjutnya baru ke sini. Masya Allah. Nah, sebelum kita lanjut ke materi ya. Umi persilakan untuk menyapa Mitra JC terlebih dahulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JC yang dirahmatin Allah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah. Nafas kita masih tetap berada pada tubuh kita sehingga kita mampu beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, terkait dengan pembahasan kita nih, Mitra JC yang punya pengalaman atau ingin bertanya seputar membentuk karakter anak, bisa langsung di kolom komentar atau di WA di 0813 kita sharing bersama ya Mbak 3396. Betul sekali Umi, kita akan sharing bersama. Yang punya pengalaman boleh share pengalamannya ya Mi ya. Yes, betul. Dan yang ingin bertanya langsung aja di kolom komentar. Nah, terkait cara membentuk karakter anak nih, karena kan anak itu unik ya Umi. Yes, anak unik anak banget. Membawa potensinya masing-masing. Betul, punya kepribadian yang berbeda, karakteristik masing-masing. Dan ini kepribadian itu dan karakter itu ya membentuk atau menentukan kesuksesan dia nanti ke depan. Betul. Nah, terkait membentuk karakter anak nih, biasanya tentu kan ini punya peranan penting ya orang tua ini ya. Yes. Nah, apa sih yang harus dilakukan orang tua untuk memberikan contoh-contoh atau membentuk karakter anak itu menjadi karakter yang baik gitu ya Mi ya, disiplin gitu kan. Biasanya sih yang jadi permasalahan adalah ketika membangunkan anak. Yes, pasti itu apalagi ya, di subuh hari gitu ya. Ya, sekarang ini subuh jam 4 lewat 7 kalau nggak salah ya. Hal yang sangat sulit untuk orang tua membangunkan sholat subuh. Atau orang tuanya sulit juga Mbak? Baru mau bilang. Insya Allah enggak. Insya Allah Mitra JC selalu bangun tepat waktu, sholat bangun sebelum subuh ya Mi ya. Iya, kalau bisa pasti untuk meraih pahala keberkahan ya. Pahala yang luar biasa dan keberkahan dan waktu-waktu yang diridhoi kan, waktu-waktu yang diijabah. Baik Mbak Dara. Begini Mbak Dara, menjadi orang tua memang tidak mudah ya. Ketika anak dilahirkan pasti ada proses pembelajaran di situ. Mulai dari belajar untuk berjalan, belajar untuk berbicara, dan segala sesuatunya itu pasti orang tualah yang mengajari. Nah, ketika orang tua hanya terkonsentrasi pada pertumbuhan fisik saja, tetapi tidak memfokuskan pula pada pertumbuhan psikologinya, maka nanti akan terjadi ketidakseimbangan di dalam tumbuh kembang anak. Maka itulah kita pada kesempatan siang hari ini bersama-sama kita yuk saling sharing, saling berbagi, saling menyapa bagaimana sih sebenarnya
untuk membentuk karakter anak. Jadi menjadi orang tua tidak hanya fokus pada kognitif anak, tidak hanya fokus pada pendidikan anak saja atau fokus pada pertumbuhan fisik anak saja, tetapi bagaimana kita harus fokus pada perkembangan psikologi anak sehingga anak ini mempunyai karakter yang utuh. Bagaimana dia cerdas secara kognitif, cerdas secara psikomotorik, dan cerdas secara afektifnya. Apa sih yang dimaksud dengan kognitif? Ilmu. Anak ini mengerti, anak ini tahu bagaimana perkembangan ilmu, teknologi. Paling tidak ketika anak belajar berbicara, itu kita sudah mengajarkan ilmu. Jadi sebagai ibu itu mempunyai peran yang sangat besar dari mulai sejak dia kecil sampai dia dewasa. Dan ibu jangan pernah merasa berkecil hati bahwa saya tidak mempunyai ilmu yang cukup untuk mengajarkan anak saya. Tetapi ketika orang tua, terutama ibu, sudah mengajarkan anak untuk berbicara, itu artinya anak sudah mulai memperoleh ilmu dari ibunya. Dan ilmu itulah ilmu yang bermanfaat akan terus mengalir sampai kita berada di akhirat kelak, gitu Mbak ya. Itu ilmu. Selanjutnya apa yang harus kita perhatikan? Perkembangan psikomotoriknya. Perkembangan psikomotoriknya ini adalah tidak lepas dari perkembangan fisik. Ya, perkembangan fisik, bagaimana anak harus bermain, dengan siapa dia bermain, kapan dia bermain, waktu yang tepat untuk bermain, bolehkah anak bermain di luar, itu juga harus menjadi pertimbangan. Selanjutnya adalah yang paling pokok yang sebagai kunci karakteristik ini yang tidak boleh kita kesampingkan adalah perkembangan afektifnya, di mana perasaannya, bagaimana dia bisa membangun motivasi dirinya untuk bisa bertanggung jawab terhadap dirinya, bertanggung jawab terhadap adik-adiknya, bertanggung jawab dengan lingkungannya. Ini yang harus kita bentuk, dan inilah tugas orang tua utama, yaitu ibu dan ayah di rumah. Bagaimana kita membentuk karakter anak tidak hanya kognitif atau psikomotorik saja, tetapi afektif juga menjadi tujuan utama kita. Dan yang paling mempengaruhi kebiasaan kita adalah bagaimana kita menciptakan pembiasaan anak-anak. Ini sangat penting dalam membangun karakter anak di kemudian hari. Contohnya pagi hari. Pagi hari untuk memulai awal aktivitas kita berawal dari bangun tidur. Jika semuanya terlambat, bangun tidurnya terlambat, maka aktivitas yang lain pun pasti akan mengalami kemunduran waktu. Pasti bahkan bisa jadi terbengkalai, tak karuan ya, waktu-waktu ini bisa terjadi kegiatan akan tidak seperti apa yang kita rencanakan. Nah, orang tua untuk membangun karakter anak itu tidak perlu kita mempunyai pemikiran anak nanti akan saya leskan piano, anak akan leskan ini, anak ekspektasi yang terlalu jauh. Boleh memang, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana pembiasaan sehari-hari di rumah, itulah yang kita perbaiki. Contohnya apa yang paling ringan? Bangun tidur. Ya, bangun tidur. Contoh kecil tetapi sangat mempengaruhi segala aktivitas selama 24 jam yang akan datang. Ketika bangun tidurnya terlambat, sekolahnya terlambat, ya, sarapannya terlambat, maka akan membuat kacau semuanya. Jadi mulai yang dari terlambat akan terhambat semuanya. Betul. Diawali dengan keterlambatan, maka akan terhambat segala aktivitas yang sudah direncanakan. Nah, ini karakter utama yang harus kita bentuk sebagai ibu, sebagai orang tua di rumah. Bagaimana membangunkan anak untuk bangun pagi, sehingga anak-anak karakter dari mulai bangun pagi anak-anak sehingga tumbuh sampai dia dewasa. Karena kebiasaan anak ini akan
terbawa Terbawa sampai sampai dia dewasa. Kalau orang tua dalam membangunkan anaknya, nanti dulu gitu ya, nanti dulu kasihan ya Mbak Dara ya. Nah ini nanti akan terbawa sampai dia dewasa. Maka karakter itu yang paling penting, bagaimana orang tua dapat membentuk pembiasaan anak untuk bangun pagi. Bangun pagi, kalau muslim tentunya bangun subuh. Atau sebelum subuh. Sebelum subuh atau paling tidak ketika adzan anak dibangunkan. Ya, anak dibangunkan. Dan banyak cara-cara untuk membangunkan anak-anak ini. Nah, ini yang ya, ditunggu tipsnya. Ya, banyak cara-cara untuk membangunkan anak. Terkadang orang tua untuk membangunkan anak, kasihan anak masih kecil, masih ngantuk, kecapean. Betul, belum waktunya kewajiban sholat gitu ya. Tetapi kita harus meyakini bahwa karakter anak itu dibentuk ketika sejak kecil, sejak usia anak-anak. Ketika sudah dewasa itu akan sulit untuk membentuk. Kenapa? Karena dia sudah terbentuk oleh lingkungannya. Maka sebelum dia terbentuk oleh lingkungannya, maka mari kita bentuk terlebih dahulu di dalam sebuah keluarga. Nah, keluarga memegang kunci yang sangat erat ya, yang sangat erat. Bagaimana tips-tips membangunkan anak? Banyak hal. Dulu kalau ketika kita waktu kecil, Mbak Dara suka dibangunkan orang tua ya, dari mulai orang tua dipijitin kakinya, ya, terus dipijitinnya agak kenceng sampai dicubit, dari yang lembut sampai yang agak keras atau digelitikin. Nah, hal-hal itu bisa kita lakukan. Kita motivasi tidur mungkin lebih awal dari sebelumnya, sehingga waktu jam tidur anak kita pastikan 8 jam tidur. Jadi kalau misalnya kita punya prediksi jam 4 kita bangunkan, berapa jam nih ke depannya? 8 jam itu dalam sehari. Kalau seandainya tadi siang sudah tidur, okelah kita kurangin 1 jamnya. Itu sudah cukup buat anak-anak sebenarnya untuk mereka memulai aktivitasnya kembali. Maka harus kita yakinin bahwa yang pertama ini orang tua ini menjadi model ya Mbak. Nah, tidak ada model pendidikan yang terbaik selain orang tua. Iya. Karena orang tua yang berinteraksi langsung dan pertama ya Mi? Ya, pertama ya, berinteraksi langsung dan interaksi yang pertama dari mulai anak membuka mata ya betul. Sampai anak tidur kembali, ini orang tua yang menjadi role model. Maka sekali lagi tidak ada model pendidikan yang terbaik selain orang tua itu sendiri. Maka bangun tidur itu bukan masalah mood ya. Bangun tidur enggak mood saya gitu kan ya. Atau maka lebih terpada pembiasaan ya. Maka kita harus memulai membiasakan anak-anak kita untuk membangunkan anak-anak di waktu jam-jam subuh, bahkan mungkin adzan atau sebelum adzan pun harus sudah kita bangunkan. Supaya apa? Kegiatan-kegiatan selanjutnya seperti sarapan, mandi, berangkat ke sekolah itu tidak terganggu. Jadi tetap harus dibangunkan. Bagaimana ketika anak-anak bermalas-malasan kan gitu ya? Anak-anak suka malas, masih nyaman dengan selimutnya gitu ya. Kita harus berusaha untuk melatih kemandirian anak, melatih sikap tanggung jawab anak-anak. Ini kalau anak-anak malas-malesan, kita ajak anak untuk sharing. Ketika anak sudah dewasa, kita ajak untuk diskusi. Tetapi ketika anak masih kecil, ya orang tuanya harus tidur lebih awal untuk menemani anak-anak supaya di pagi harinya dia dapat beraktivitas lebih awal supaya kegiatannya dapat berjalan dengan baik.
Nah, ingat, bangun pagi jangan mengikuti mood atau mengikuti jam sekolah. Kalau jam sekolah Ya. bangunnya pagi, kalau libur bangunnya siang. Ya, jangan. Karena bangun pagi ini adalah proses pembiasaan, dan bangun pagi itu lebih sehat. Ya, Mbak Dara ya. Bangun pagi itu lebih sehat, metabolisme tubuh itu menjadi seimbang ya. Tapi kalau bangunnya kesiangan, serba terburu-buru ya, Mi. Iya, terus tidak sempat sarapan, maka ya metabolisme tubuhnya itu tidak seimbang, akhirnya berisiko pada penyakit ya. Maka lebih bagus kalau tetap mau tidur, mau sekolah libur atau tetap sekolah, PTM ataupun PJJ, tetap anak dibangunkan di pagi hari, karena inilah pembiasaan, bukan karena anak sekolah atau tidak. Begitu pula orang tua ya, yang harus menjadi role model. Maka kata kuncinya hari ini, bangun pagi itu suatu pembiasaan. Selanjutnya, mari kita membagi tugas kepada anak-anak kita. Setelah bangun tidur, ayo dirapikan. Ayo bangun tidur, kamu masuk ke kamar mandi, langsung mandi. Pembagian tugas. Maka kalau sudah terjadi hal ini pembiasaan, anak-anak sudah terbiasa bangun pagi, bangun sebelum subuh atau subuh, maka orang tua happy, anak menjadi happy. Mandiri. Ya, orang tua happy, anak mandiri. Yes. Dari mulai bangun pagi. Jadi harus diawali. Nah, Mi, mungkin terkait dengan bangun pagi itu Mas, permasalahan yang nggak jarang ya ditemukan. Nah, kalau misalkan ada anak yang anak di bawah usia SD ya, Mi ya, atau di bawah balik gitu kan? Balita masih. Balita. Nah ini dia punya kebiasaan sebelumnya itu tidurnya malam. Ya. Nah, bisa nggak kalau misalkan kita mau rubah nih kebiasaan ini? Karena untuk merubah suatu kebiasaan itu kan nggak gampang, nggak instan gitu kan? Betul. Ada proses yang harus dilalui, dan terkait entah itu nantinya jadi tantrum gitu kan, atau mungkin nangis gitu karena biasanya bangunnya siang, harus dibiasakan bangun pagi. Sebenarnya kembali lagi saya tanya, ketika anak tidak bisa tidur malam, saya tanya, pasti di antara kedua orang tuanya itu ada yang tidurnya malam juga. Oh begitu. Ya. Jadi lagi-lagi ya, role model orang tua. Akar permasalahannya ini. Akar permasalahan orang tua. Jika memang anak-anak memang usianya masih usia yang memang membutuhkan orang tua. Kalau sudah usia SMP, kita lihat faktor yang lain. Apa nih faktor pendukungnya sehingga anak tidak bisa tidur lebih awal, tidurnya larut malam atau bisa insomnia ya. Itu pasti ada penyebab-penyebabnya. Tetapi kalau anak-anak masih usia TK, usia SD atau usia anak-anak yang memang masih dalam perlindungan orang tua, maka kita lihat dulu orang tuanya tidur lebih awal tidak. Atau kalau orang tuanya tidurnya malam atau orang tua pulang kerja malam, ya pasti anak itu tidak akan bisa tidur lebih awal. Misal menunggu ayah, menunggu ibu belum pulang, ya seperti itu. Atau memang dia orang tua salah satunya mempunyai kebiasaan untuk tidur lebih malam, insomnia, dan itu akan menular kepada anak-anaknya ya. Pembiasaannya yang menular, kebiasaan orang tua yang tidak tidur malam, tidak tidur dengan cepat, maka itu juga akan berpengaruh pada anak-anak. Bagaimana cara mengubah? Apakah bisa dirubah? Sangat bisa sekali sebenarnya, sangat bisa sekali. Mungkin anak-anak kenapa kok tidak bisa tidur lebih cepat? Mungkin paginya ini tidak bangun pagi, bangunnya lebih siang.
bangunnya siang misalnya, maka aktivitas dia sampai malam. Nah, maka orang tua ini harus cek, anak saya kalau bangunnya jam sekian maka dia akan tidur jam sekian. Misal kalau dia bangun jam 10, pasti nanti dia akan tidur jam 1. Ya, maka durasi berapa jam ini dia bertahan untuk bermain. Nah, durasi inilah yang kita perhitungkan, sehingga yuk pagi hari atau siang hari buat anak, kasih aktivitas yang menguras energi anak sehingga anak merasa lelah, sehingga dia akan tidur lebih cepat. Diatur kebiasaan seperti itu, sehingga dia tidur lebih cepat, maka dia akan terbiasa nanti. Terbiasa nanti bangun dulu pagi. ya, Mia. Kenapa? Dibuat lelah. Ya, buat aktivitasnya dipadatkan. Biasanya anak-anak ini mempunyai energi yang lebih. Anak-anak yang seperti ini biasanya mempunyai energi yang lebih, atau orang tua yang membiarkan anaknya bangun terlalu siang. Sehingga energinya yang harusnya dibuat bermain dan mulai pagi, dia cuman baru dipakai di siang hari, akhirnya terpakailah di malam hari energi ini. Maka orang tua, kedisiplinan itu diawalin dari orang tua. Ketika orang tua disiplin di dalam membangunkan anaknya, jam berapapun kamu tidur, subuh harus bangun. Insya Allah itu tidak akan mengganggu anak-anak tidur malam, tidak. Dia pasti akan tepat tidur malamnya. Insya Allah. Jika memang benar kita mengatur waktu tidurnya. Masalahnya yang menjadi persoalan adalah ketika anak tidak tidur, maka kita temani. Kasihan, dia main sendirian. Ini. Padahal kasihan itu tidak selalu menjadi obat, bisa jadi kasihan itu racun buat anak-anak. Sehingga anak-anak tidak bisa beraktivitas layaknya anak-anak pada umumnya, sehingga bisa jadi akan terganggu pada salah satu tumbuh kembang anak. Oke. Ya. Nah, ini biasanya kalau bayi nih, Mi. Bayi itu kan kadang begadang ya. Ya. Nah, itu kan apakah pengaruh juga? Biasanya kan kalau bayi atau usia, tentu kan ini akan berpengaruh mungkin ya, Mi, akan berpengaruh ke kehidupannya nanti gitu ya, ketika dia tumbuh kembang. Nah, ada anak yang ketika malam itu dia justru malah terbangun gitu. Bayi ya. Bayi. Iya. Nah, ketika itu kan pasti ibunya juga terganggu dong, Mi. Orang tuanya terganggu gitu ya, harusnya tidurnya malam itu tidur, tapi harus menemani anaknya. Iya. Biasanya memang anak-anak kalau baru lahir dia adaptasi ya, adaptasi dengan lingkungannya, waktu tidurnya lebih lama. Kadang-kadang kalau waktu tidurnya kita tidak perhatikan dengan tepat, kita tidak ajarin dengan tepat, maka juga pola tidurnya itu seperti yang Mbak Dara sebutkan tadi, dia istilahnya malam melek ya, siang atau tidur. Paginya tidur. Nah, itu bisa diajarin, Mbak. Itu bisa diajarin, pola tidur seperti itu bisa diajarin. Ketika bayi sudah mulai tertidur di pagi harinya, terkadang orang tua dibiarkan karena orang tuanya mau ngerjain. Iya betul, karena orang tua mau mengerjakan aktivitas yang lain. Artinya kan tidak bisa disalahkan anak, tidak bisa disalahkan anak sehingga mengganggu aktivitas atau mengganggu pola tidur kita sebagai ibu. Yang bisa kita lakukan, anak-anak ini memang terlahir fitrah, terlahir harus ada pembelajaran, baik pembelajaran kognitif ataupun pola tidur. Dari mulai dia dilahirkan sampai nanti dia menjelang usia remaja dan dewasa, sehingga dia terpengaruh nanti sampai di akhir tuanya nanti, itu dipengaruhi dari mulai ketika dia kecil ini. Bagaimana mengatasinya? Atur pola tidurnya, jangan biarkan bayi tertidur terus, tetapi bagaimana bayi itu dibangunkan kembali, dia tertidur dibangunkan kembali. Dan insya Allah kalau sudah berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu juga akan berubah pola tidurnya akan berubah jika memang kita orang tua sabar dan telaten untuk mengajarkan, jangan membiarkan. Tapi kalau dibiarkan,
sudah pasti menjadi resiko dan tanggung jawab orang tua. Karena kan biasanya menjadi ini ya Mi, menjadi apa ya, kambing hitam. Alasan ya, alasan. Menjadi alasan, iya dia sukanya kalau malam suka bangun gitu Ya. nah ini Ya. akankah nanti berpengaruh ke depannya gitu ya, tapi tadi sudah dijawab oleh Umi, bisa diatur pola tidurnya. Bisa diatur, pola tidur itu bisa diatur insya Allah. Nah tadi Umi bilang kalau misalkan dia masih melek gitu ya, anak batita gitu ya, balita ya, sudah melek, malam-malam masih melek gitu ya, tapi orang tuanya udah ngantuk berat nih. Nah kata Umi kan jangan ditemenin ya. Tidak ditemenin, tapi ada juga nih Mi, anak kecil yang serumah tuh udah pada tidur, dia asik sendiri gitu. Nah gimana nih Mi, kan kita tinggalin tidur ya, misalnya kita tinggalin tidur tapi dia malah asik bermain sendiri. Ya, dia bisa asik bermain sendiri karena fasilitas pendukung. Lampu nyala, ya kan? TV nyala, sehingga suara bisik televisi itu membuat dirinya seakan-akan orang nggak tidur gitu. Seakan-akan di dalam ruangan itu masih melek semua. Jadi dia merasa punya teman. Gitu. Jadi kalau kita mau mengajarkan anak itu seluruhnya cek fasilitasnya, tempat tidurnya sudah kita siapkan atau belum, mainannya sudah kita bereskan atau belum. Nah, kita ngajak anak untuk tidur lebih cepat tetapi mainan belum kita bereskan, pasti anak akan lebih memilih mainannya dibanding tidurnya. Lampu masih menyala, televisi masih menyala, dan itu juga akan salah satu motivasi untuk anak-anak tetap bermain. Jadi harus diperhatikan juga ya kondisi rumah, ya Mi ya, termasuk lampu. Tadi seperti Umi jabarkan juga mengenai mainan gitu kan, terus suara TV, handphone, handphone, ya. Jadi ini pembelajaran buat para orang tua ya, bahwa kebiasaan itu ya, kebiasaan buruk itu bisa dirubah ya Mi? Bisa minimal dirubah. itu mungkin 3 bulan ya Mi, dia udah bisa terbiasa. Iya. 3 bulan nonstop. Ya, sebulan mungkin hal yang sangat sulit ya, sulit sekali. Orang tua juga sulit, anak juga sulit. Bulan kedua anak sudah mulai, oh ya harusnya ini loh. Sudah mulai sadar dengan tuntutan lingkungan. Bulan ketiga insya Allah sudah terbiasa, dan bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam itu membutuhkan hanya keistiqomahan orang tua. Jangan sampai orang tua hanya saat itu saja, tetapi giliran anak sudah terbiasa orang tua kembali ke pola lama. Itu jangan sampai. Nah itu tentang pembiasaan. Cara ngebangunin anak yang nyaman nih Mi. Yes. Ya, cara membangun. Iya, kalau di kan ada tuh ya, kalau misalkan ya untuk istri dicipratin air ya Mi ya. Ya. Cipratin air, jangan diguyur ya, jangan diguyur. Kalau suami marah-marah ya. Pengalaman nih Mi. Nah, kalau anak sendiri gimana nih Mi? Kadang atau malah justru menjadi problem itu ketika justru ayah ibunya yang bertentangan nih. Iya, ini tadi ayah ibu harus satu visi, satu misi. Membentuk keluarga itu tidak hanya menyatunya laki-laki dan perempuan, tetapi membentuk sebuah keluarga adalah menyatukan dua insan yang memiliki visi misi yang sama. Ketika visi misi saling berbeda, maka sulit untuk keluarga ini mencapai tujuan yang diharapkan. Maka sekali lagi orang tua bekerja sama. Jika memang orang tua, anak terkadang lebih ditakutin ayah, maka ayah juga mempunyai peran, mempunyai andil untuk membangunkan anak. Biasanya kalau ibu itu, ayo nak bangun, ayo waktunya sholat, ayo sekali lagi. Mungkin bisa 5 atau 10 kali kita membangunkan sebagai ibu. Betul itu Mbak. Jadi pertama, ayo nak bangun kita sholat, ayo nak, anak masih males-malesan,
ayo bangun. Maka bapaknya bilang, ya itu ya anaknya belum bangun. Cukup sekali bangun, sudah bangun anak dengan sekali suara. Kenapa kok sekali suara sudah bangun? Karena kita sudah stimulus di awalnya udah 10 kali. Itulah kerjasama. Ya 10 kali ya. kita sudah stimulus. Udah berkali-kali ya stimulus dan terakhir pasti langsung harus ada endingnya. Ayah yang memberikan ending terakhir. Nah, ibu itu stimulus. Tapi kalau ibu cuek-cuekan, ibu tidur, hanya ayahnya saja, saya yakin tidak akan bisa. Begitupun sebaliknya, ibu sudah bawel istilahnya ya, udah 10 kali panggil, tetapi ayahnya tetap biarin aja, pasti anak tidur. Biarin aja, masih pagi, jadi masih gelap. juga, biarin aja sama Oh pasti, karena dalam keadaan alfa ya, anak justru itu yang akan terekam. Alfa itu di mana anak ini dalam keadaan ambang batas sadar antara bangun dengan tidak, dan itu kata-kata itu justru jauh lebih terikat di dalam dirinya. Dah biarkan saja, tidak menjadi solusi, justru itu menjadi racun. Maka yang paling benar itu adalah kerjasama. Jadi, stimulus yang bagus maka akan menghasilkan respon yang positif. Stimulus yang bagus akan menjadi respon yang positif. Yes. Jadi kerjasama antara ibu dan ayah. Ya kerjasama, jangan males-malesan. Ini terkait bangun pagi. Yes, bangun pagi. Selanjutnya Mbak, jangan salah. Kita juga harus mengajarkan anak-anak mandi pagi. Nah ini karakter loh. Mandi pagi juga harus hal sederhana ya Mi. Sederhana. Hal sederhana tapi kalau kita abaikan itu akan merusak karakternya. Bangun pagi itu karakter. Anakku bangun lebih pagi. Ya, terus pagi-pagi anak sudah mandi, itu karakter. Jadi yang orang tua tidak usah membayangkan karakter itu anak nanti akan disiplin, anak akan menjadi bertanggung jawab, tapi lihat di balik kedisiplinan anak dan bertanggung jawabnya anak itu dari apa awal polanya. Pola dari anak ketika anak dinyatakan karakter arif, karakter yang sangat bertanggung jawab. Karakter arif, karakter yang disiplin. Bunda lupa bagaimana membuat anak karakter disiplin dan karakter bertanggung jawab. Sebenarnya diawalin dari hal yang sederhana. Yang sebenarnya nggak disadari ya Bun? Tidak disadari. Dengan membangunkan dia pagi-pagi, yes. Terus mandi pagi. Betul. Itu hal kebiasaan yang sebenarnya sudah membawa dia menuju karakter yang baik, menuju karakter yang bertanggung jawab, menuju karakter yang disiplin. Contoh dari bangun pagi, sholat subuh, habis sholat subuh anak-anak ngaji sebentar. Setelah ngaji sebentar, yuk mandi, yuk sarapan, beresin buku, berangkat sekolah. Pasti aktivitas pagi itu. Tapi kalau misalnya sekolah masuk jam 6:30, ayah bunda baru membangunkan jam 6, wow, pasti repot semuanya ya kan. Belum negosiasinya yes, ya kan. Belum ada pertanggung jawab anak untuk langsung mandi, belum bisa. Nah inilah yang sulit. Ya, maka karakter itu, kepembiasaan itu kita awalin dari hal yang sangat sederhana. Tetapi sederhana yang membutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Membangunkan anak membutuhkan kesabaran, membutuhkan strategi, membutuhkan membutuhkan keistiqomahan dari orang tua. Kalau orang tua tidak istiqomah dalam membangunkan anak, anak juga tidak istiqomah dalam bangun pagi. Pasti anak tahu jamnya. Oh nggak sekolah, pasti nggak dibangunin ya gitu. Sudah otomatis. Tapi kalau kita patokannya adalah sholat subuh, mau libur. Karena nggak ada liburnya ya. Karena nggak ada liburnya. Dan ini akan membentuk karakter anak. Dimanapun dia berada,
pasti dia akan terbiasa bangun pagi. Kenapa? Kalau nggak bangun pagi, emak saya ngomel-ngomel, bapak saya marah-marah. Lengkap udah ya. Mas saya ngomel-ngomel, bapak saya marah-marah. Iya, itu mungkin bahasa ya. Padahal kalau kita mau terjemahkan, si ibu memberikan stimulus, si ayah ini memberikan respon yang bagus sehingga anak-anak hasilnya bangun dengan pagi yang tepat waktu. Selanjutnya kita akan bahas tentang mandi pagi, Mbak Dara ya. Mandi pagi. Nah, biasanya mandi pagi ini orang tua juga sulit, nggak usah lah dingin misalnya ya. Apalagi cuacanya lagi begini. Cuci muka aja atau diseka saja gitu ya. Padahal mandi pagi itu fresh ya. Mandi pagi itu fresh. Aktivitas mandi itu memang nampaknya kelihatan hanya sebagai aktivitas, Mbak ya. Kita tapi bangun memberikan mood sih ya, Mi. betul, Memberikan mood betul, yang betul. apa ya, yang lebih positif gitu. Tapi ya benar, membangun mood yang lebih positif sangat. Bahkan kalau seandainya kita bangun pagi, mandi itu terlalu lama atau tidak segera, maka biasanya malah mengubah jadwal-jadwal atau kegiatan-kegiatan lainnya kan, akan terjadi keterlambatan waktu dan banyak hal aktivitas lainnya, maka tidak akan tepat waktu. Mulai kapan sih anak ini diajarin untuk mandi pagi ya? Menurut penelitian ini Mbak Dara, anak-anak mandi pagi ini bisa dimulai dari anak 6 bulan. 6 bulan sudah kita biasakan dengan air dingin ya. Kalau mandi pagi mungkin anak umur kalau bayi itu ya masih hangat lah ya, sampai umur 3 bulan, 4 bulan. Kalau sudah 6 bulan ini sudah mulai bisa ya. Karena dia sudah mulai bertahan dengan lingkungannya, dengan cuacanya gitu. Nah, menurut beberapa penelitian, kalau mandi pagi ini menggunakan air dingin itu tidak hanya membersihkan badan saja sebenarnya, tetapi ada banyak manfaat yang bisa kita dapat dari mulai mandi pagi. Di antaranya kalau kita mandi pagi ini dapat memperlancar peredaran darah. Mandi pagi bisa memperlancar peredaran darah. Makanya kalau mandi pagi tubuh segar ya, tubuh segar, bugar ya, karena peredaran darah ini lancar. Kalau bangun pagi anak mau sekolah, siapkan airnya ya, air bersih disiapkan, sabun disiapkan, mandi semuanya disiapkan. Kenapa? Kalau nggak mandi maka akan anak males. Ya, males anak itu kalau belum fresh. Kenapa sih kalau kita mengatakan mandi dong biar fresh? Karena mandi itu melancarkan peredaran darah. Mandi dengan mandi pagi terutama ya, mandi pagi ini mampu melancarkan peredaran darah. Ini menurut penelitian ya lembaga riset trombosit di Inggris, Mbak. Jadi memang negara Inggris itu meneliti trombosit manusia. Ternyata ketika manusia mandi pagi, maka sel-selnya ini peredaran darahnya lancar. Maka tubuh menjadi segar, bugar dan siap melakukan aktivitas. Oke, jadi mandi pagi, setelah bangun pagi lanjut mandi pagi. Makanya ada lagu bangun tidur kita harus mandi. Nah, itu lagu bener itu. Ya, benar gitu benar. Selanjutnya manfaat dari mandi pagi ini, mandi dengan air dingin ini akan meningkatkan sel darah putih. Meningkatkan sel darah putih. Sel darah putih ini kan sangat baik ya untuk melawan virus ya. Virus yang ada dalam tubuh kita ini dilawan oleh sel darah putih. Maka kalau kita mandi dengan air dingin di pagi hari, tidak hanya segar tubuh tetapi sel darah putih itu akan meningkat. Nah, jadi ayah bunda jangan khawatir anaknya
beku. Nggak akan beku, nggak akan ya, anak nggak akan beku. Jadi ajarkan pola hidup yang berkarakter, diantaranya bangun tepat waktu, mandi di pagi hari, badan segar dan aliran darah lancar, sel darah putih juga meningkat. Terus kalau kita yang sudah tua nih Mbak Dara ya, mandi dengan air dingin ini bisa menurunkan resiko darah tinggi rupanya. Mandi air dingin bisa Menurunkan resiko darah tinggi. gitu. Jadi yang darah tinggi mandinya pagi-pagi. Ya, karena melancarkan sirkulasi darah ya. Jadi air dingin ini akan melancarkan seluruh sirkulasi darah ke organ-organ tubuh. Jadi mandi pagi itu luar biasa sebenarnya. Luar biasa ya. Jadi pagi-pagi sudah fresh mau melakukan aktivitas apapun siap iya. Nggak bete lagi. Kalau biasanya kok mandinya dihambat gitu ya, atau misalnya kesiangan nanti aja gitu ya, tentu ngerjain pekerjaan juga jadi mager ya nggak sih? Yes, betul. Mager itu sebenarnya bisa dilawan dengan air ya. Jadi kalau mager langsung siram air ya. Siram itu mandi Mbak Dara, konotasi siram itu air. Betul. Mandi dingin pula itu Mbak berkhasiat meredakan depresi. Makanya ritual mandi pagi dengan air dingin ini biasa dilakukan oleh para pejuang samurai Jepang tempo dulu. Biasanya itu kalau ritual ini disebut dengan misogi biasanya Mbak Dara. Ya, misogi itu mandi pagi sebenarnya. Ya, itu menjadi ritual orang Jepang. Tapi kalau kita sebagai umat muslim itu bukan ritual lagi. Itu adalah aktivitas ya, aktivitas yang membuat pembiasaan sehingga menjadi karakter diri seorang muslim. Bangun pagi, mandi sehingga tubuh menjadi bersih dari kotoran dan najis dan siap menghadap kepada Allah kan gitu ya. Salat subuh. Subhanallah. Setelah indahnya Islam ya ternyata ya. Kalau kita ikut aturan Allah ya. Betul. Kalau kita ikuti nafsu ya begitulah. Ya, bangun pagi males. Akhirnya jadi banyak yang terbengkalai betul. pekerjaan. Terus tidak mau mandi. Akhirnya kepala pusing. Betul. Depresi, stres, belum punya ini, belum punya itu. Padahal kalau kita walaupun dalam keadaan duit tipis ya, tetap mandi fresh dan itu akan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang di luar jangkauan kita biasanya. Ide-ide brilian itu akan itu muncul ya. Jangan-jangan ide brilian itu bisa muncul di kamar mandi ya. Saat mandi gitu ya. Ya, kenapa seperti itu? Karena memang organ-organ tubuh kita itu sel-sel darah itu mengalir lancar gitu Mbak ya. Jadi yuk sering-sering mandi ya. Lagi stres mandi. Lagi pusing mandi. Mandi ya. Masya Allah. Luar biasa obrolan kita pada siang hari ini ya. Simpel tapi insya Allah bermanfaat. Tapi mandi pagi itu perlu pembiasaan loh Mbak ya. Sejak kecil. Sejak kecil harus kita biasakan. Disitulah dan adanya tekad dan kesabaran orang tua diuji. Diuji biasanya kalau anak bangun tidur langsung digendong, kita aja beli sayur. Ya kan. Gendong, padahal itu tidak membuat anak-anak menjadi lebih baik atau diam, tidak. Bangun tidur, mandi. Kalau misal anak-anak yang masih usia di bawah 5 tahun ya, bangun tidur, mandi, kita suapin, wah langsung berenergi kan dia. Tapi bangun tidur, anak-anak udah kita biarkan nggak dimandiin, ompolnya masih kemana-mana, Masya Allah kan. Akhirnya anak juga stres, nangis. Itu sebenarnya pembiasaan orang tua atau pola kebersihan orang tua yang belum terjaga, sehingga membuat anak-anak tantrum diantaranya. Itu kadang-kadang itu dia masih belum fresh gitu dalam karena belum fresh ya Mi ya. Belum fresh untuk dan belum siap untuk melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Jadi mandi pagi,
banyak manfaatnya. Oke. Ya. Dan mandi pagi adalah salah satu penanaman karakter buat anak-anak kita. Anak sehat dan anak menjadi karakter yang kuat. Anak sehat, anak menjadi karakter yang kuat. Yes. Dan ibu bahagia. Ibu happy ya. Ibu happy. Anak mandiri. Betul. Dari mulai hal sederhana. Bangun pagi dan mandi. Sederhana sebenarnya, Mbak. Cuma 2 poin itu ya, Mi. Mandi pagi dan bangun pagi dan mandi, sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang sehat, berkarakter kuat, ibunya happy, anak juga bertanggung jawab. Hanya 2 itu yang kita bahas baru ya. Hari ini kita bahas 2 poin, tapi Baru 2 ini, ya. Masya Allah ya, menjadi pelajaran penting dan sesuatu yang insya Allah bermanfaat buat Mitra JC. Karena mungkin kita secara nggak sadar ya bahwa itu kebiasaan bangun pagi, mandi pagi itu adalah hal yang kita lihat sederhana ya, Sederhana, tapi tetapi berdampak luar biasa dampaknya, ketika dia dewasa nanti. Betul sekali. Nah, kalaupun Mitra JC mungkin ada yang insya Allah mah Mitra JC bangunnya sebelum subuh, Betul, azan. meramaikan Masjid Jakarta Islamic Center. Betul. Ya, sepertinya Islamic Center kemarin banyak sekali yang datang ya. Masya Allah. Sholat subuhnya penuh ya, Mbak. Alhamdulillah, Mi. Masya Allah. Ya, baik Mitra JC di menit ke-45 terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita sudah di penghujung acara ya, penghujung perjumpaan. Tentunya sebelum kita tutup, Dara mau infokan tentang pelaksanaan kegiatan donor darah. Nah, kegiatan donor darah ini akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021. Di mana itu Mbak Dara? Di Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Posisinya di mana? Posisinya biasa di ruang audiovisual. Oke, kalau aku mau daftar gimana Bisa caranya? langsung datang aja ya, di lokasi. Langsung daftar di sana. Nggak ada pendaftaran yang online sih, Mi. Oh gitu ya. Sakit nggak ya? Nggak tahu, Mi, karena Dara belum pernah. Masya Allah. Bukan nggak mau, tapi emang nggak pernah diterima. Oh gitu, Mbak Dara belum diterima. Oh berarti ada kualifikasinya Ada ya, mungkin kualifikasinya. syarat-syarat tertentu Ada ya. syarat-syarat tertentu Mungkin darah juga harus stabil gitu ya, terus tidak punya resiko penyakit gitu mungkin ya, sehingga yang kita donorkan itu benar-benar darah yang bagus ya. Mungkin kalau saya dengar itu ada Ronaldo kalau nggak salah ya, dia tidak mau mentato dirinya gitu. Ketika ditanya kenapa sih kok nggak mau ditato dirinya, padahal pesepak bola lain tuh pada ditato gitu kan, dia bilang bahwa saya mau mendonorkan darah saya karena kalau ditato darah saya akan tertolak untuk didonorkan. Oh begitu, jadi tahu nih Mitra JC. Jadi Anda yang punya tato tidak bisa mendonorkan darahnya. Atau Mitra JC yang ingin mendonor darahnya, Yuk. jangan tato ya. Jangan ditato. Jangan ditato ya. Kalau ingin berbagi darah ya Betul sekali. dengan orang lain. Oke, sebelum kita tutup mungkin Umi ingin menyampaikan informasi apa nih di SDS Kasih Ananda. SDS Kasih Ananda pastinya sudah membuka pendaftaran. Oke, untuk tahun ajaran 2022-2023. Siap kami menerima peserta didik baru. Tentunya kami akan mendidik dengan kurikulum yang sudah kita atur, di mana kurikulum kami ini ada kurikulum plus. Kurikulum plusnya apa? Ada bahasa Inggris speakingnya, ada komputer, jadi komputer for kids. Anak kelas 1 SD sudah kita ajarin loh Mbak Dara, sampai kelas 6 itu komputer anak-anak Kasih Ananda itu jago ya. Jadi kalau soal multimedia tanya sama anak SD Kasih Ananda, jagonya. Anak SD sudah bisa ya. Ya, jagonya. Terus berbahasa bahasa Inggris, speaking, anak-anak juga jago ya. Hari ini anak-anak Kasih Ananda luar biasa. Maka yuk
ayah bunda jangan lewatkan, mari bergabung dengan kami karena di SD Kasih Ananda ini anak-anak akan diolah mempunyai pengalaman multimedia yang canggih dan tentunya speaking bahasa Inggris yang luar biasa sehingga anak-anak mempunyai kemampuan berbahasa internasional dan siap untuk menghadapi perkembangan zaman yang akan berubah. Tentunya pasti mengikuti perkembangan teknologi. Jadi anak SD Kasih Ananda melek teknologi, yuk daftarkan segera. Oke, Masya Allah. Nah, Mitra Jessi, kita sudah hampir sudah di penghujung perjumpaan dan terima kasih kepada Bunda Alia Thohir yang sudah menyapa kami dari Warakas. Subhanallah, Warakas. Oke, dan juga terima kasih buat Pak Sambadar sudah memberikan love-nya di tayangan kali ini dan juga ada Pak Faisal Al-Ghifari. Oke, terima kasih Pak Faisal. Oke, Mitra Jessi, terima kasih atas partisipasinya. Ya. Terima kasih sudah setia menonton tayangan ini dan kami pamit undur diri. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.